Keistimewaan yang lainnya bahwa selain diberi ilham oleh Allah sedemikian rupa, dari perut lebah itu keluar minuman yang namanya madu yang bermacam-macam warnanya. Dari perut lebah itu keluar minuman. Jadi itu yang diambil oleh manusia. Kenapa? Karena di dalam madu itu disebutkan ayat ini ada terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Panja pernah membuktikan minum madu menjadi sehat? Alhamdulillah. Sekarang siapa yang masih rutin mengonsumsi madu? Alhamdulillah sehat gitu kan? Alhamdulillah. Meseme beda antara sing konsumsi madu karo ora. Madu kan manis kan itu. Jadi menjadi obat. Ini bagi mereka orang-orang yang mau berpikir, ya. Kalau tidak mau berpikir ya sudahlah, pikirin ngapain kan gitu ya. Nah, ini ayat Al-Qur'an yang memang menyebutkan seperti itu. Jadi luar biasa sedemikian rupa makhluk Allah yang namanya lebah. Lantas hikmah apa saja yang bisa kita ambil? Hikmah apa saja yang dapat kita tiru? Ya. Jadi tatkala seperti tadi kita kan di pendahuluan ini tadi kan kita mengenali siapa itu lebah kan begitu. Jadi kita mencermati, mengamati dari pola pikir. Ternyata ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh makhluk kecil itu yang bisa diambil oleh manusia. Ada beberapa, berarti tidak hanya satu, lebih dari satu. Mungkin tergantung pada sejauh mana orang mengamati tentang lebah. Mungkin kalau kita sekadar tahu itu ada rombongan lebah datang pindahan, kemudian membuat rumah dengan perhitungan waktu sedemikian, akhirnya jadi rumahnya bahkan mulai isi dengan madu. Itu saja bagi orang-orang tertentu. Yang lainnya kan taunya ya beli madu diminum, kan begitu. Tergantung sejauh mana, manakala mereka mengamati lebih cermat, semakin jauh baik dari Al-Quran maupun hadis. Demikian pula didukung oleh penelitian secara medis dan seterusnya. Itu kenal dengan makhluk seperti ini? Kenal ya? Lebah hanya memakan hal-hal yang baik saja. Silakan panjenengan kasih hal-hal yang bersih, wangi, panggil lalat, mau datang enggak? Enggak mau datang. Tapi kalau yang bau-bau, ya, nyemok-nyemok, sebab pakai hujan, akeh kulit pelem, gemerumut. Tapi apakah ada lebah yang datang ke situ? Tidak ada, ya, tidak ada. Lebah tidak akan mengambil makanan dari bunga yang masih muda, belum mekar. Belum mekar pun masih ditunggu, belum kemudian diambil sebagai makanannya. Tidak pula dari bunga yang di sana sudah ada lebah lainnya. Kalau ada bunga yang sudah ada lebahnya, lebah yang lain tidak mau masuk ke situ. Kalaupun toh masuk, mungkin pada kuncup bunga yang lain. Artinya yang berjejer banyak begitu. Tidak kemudian satu bunga kemudian
Di situ beberapa lebah saling berebut tidak pernah terjadi. Ya. Jadi selalu mengambil bunga layu pun sudah tidak menarik bagi lebah. Beda kalau menungsa, ki denget apa ora ya? Ya men-men denget wong esuk. Jadi bunga yang layu bagi lebah sudah tidak diambil, ya, tidak dimanfaatkan. Jadi bunga yang segar, bersih, baik itu menjadi satu makanannya. Kita sebagai manusia sudah mestinya lah tatkala kita mau mencari jalan kehidupan dalam arti aktivitas ekonomi katakanlah, ya, dengan mencari pekerjaan, ya, usaha apa saja bentuknya yang baik, ya. Jadi tatkala kita memperoleh dengan cara yang baik, benar, halal, demikian pula tatkala kita mau makan juga mencari makanan yang halalan thayyiban, ini sama dengan lebah tadi. Jadi tatkala kita mengamati ternyata lebah seperti itu, kita bisa meniru. Jadi itu dituntun oleh ilham. Sementara kita dituntun dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Baqarah 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi kalau kita memang orang-orang yang senantiasa ingin berbakti, bertakarub, menyembah, ya, beribadah kepada Allah, ya sudah barang tentu yang dikonsumsi adalah makanan yang baik-baik, rizki yang kita dapatkan, rizki yang halal, cara maupun zatnya. Ini penuntun kita Al-Baqarah 172. Sehingga sebenarnya sama-sama mentaati apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, baik kita selaku manusia maupun di sana di dunia lebah. Yang kedua, lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi. Kok bisa-bisanya disebutkan lebah pengejar prestasi yang tinggi? Panjenengan kuat berjalan kaki berapa kilo Pak Bu? Pernah ngetes alat? Tahu pelaku Kelampok Banjar gerak jalan? Pak Basirani itu dulu semangat banget gerak jalan Kelampok Banjarnegara, sampai gerakan jajah ada yang injek bumi. Menarik juga itu dulu. Nah, apakah kekuatannya perjalanannya sejauh 30 km Banjar Kelampok, PP berarti 60 km. Lebah itu bisa atau sanggup terbang sejauh 10 km, berkilo-kilometer. Padahal itu kan kecil itu tadi, paling fisiknya antara 3 cm. Sepanjang dia belum menemukan sasaran. Apa benar sasaran? Menemukan lahan, ya, bunga yang mesti dia harus mengambil manfaatnya, maka dia terus akan berjalan dan tidak pernah tersesat, Pak Bu. Tidak pernah tersesat. Iya. Ini luar biasa yang namanya. Padahal itu koloni tawon kan, satu koloni itu berapa ratus anggota.
Itu begitu, ya, luar biasa. Hal ini pun menjadi satu sikap seorang mukmin. Tatkala kita mempunyai satu hajat, mempunyai satu cita-cita, akan berupaya maksimal untuk bisa mengejar apa yang menjadi cita-cita keinginannya. Dan orang mukmin itu mempunyai satu kelebihan tatkala berusaha, disertai keyakinan Allah pasti mengabulkan. Man jada wajada, man jada wajada. Siapa bersungguh-sungguh maka akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi nyatanya kula mboten lulus. Nah, itu karena jadanya kur separuh bukan tadi ini ya. Golek garap soal sing bener separuh tok, yang separuh tidak dapat nilai, ya tidak lulus. Maka manjada wajada. Allah tidak akan merubah seseorang kondisi apapun tatkala orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia itu ingin mencapai prestasi. Bahkan diperintahkan di kita fastabiqul khairat. Itu begitu, berlomba-lomba. Jadi sebelum ada janur kuning berkibar, nah, Pak Pasirali dulu anunya, sebelum ada janur kuning masih ada sempat untuk mengejarnya. Itu begitu katanya. Artinya ya dapat marni kan. Itu begitu, artinya punya satu semangat untuk bagaimana mendapatkan apa yang kita harapkan. Beberapa tahun yang lalu tatkala dilontarkan di Muhammadiyah akan bangun gedung seperti ini, tidak semua orang begitu mengiyakan. Aku bangun kepriwe duit sekantik. Begitu kan? Tatkala kemudian berturut-turut ada tanah ditawarkan, diterima, ditangkap, luar biasa. Nyatanya ya lunas, senajana utang ya harus ngomongaken, tapi sing penting pada bareng-bareng infak kan lunas kabeh kan. Ini kan harus kita bersungguh-sungguh manjada wajada. Sudah pernah melihat gambar angan-angan Muhammadiyah sebelah sini? Akan dijadikan apa? Penjara? Sebelah penjara maksudnya loh. Kondominium ya? Apa-apa ya? Luar biasa. Lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Tatkala lebah hinggap di satu bunga, di mana bunga di sana kan ada serbuk sari, ya. Konon kalau serbuk sari itu punyanya siapa? Bunga jantan. Kemudian bunga betinanya punya putik. Ya seperti hanya kita masing-masing punya beda gitu. Manakala serbuk sari tidak ada benang sari, ada serbuk sarinya. Serbuk sarinya menempel pada putik, maka akan terjadi proses pembuahan. Kan begitu, pembuahan. Nah, ini kerjasama relasi antara bunga dengan lebah sedemikian rupa Allah mengilhamkan, sehingga serbuk sari yang semula menempel pada benang sari, kemudian dengan kedatangan lebah ini bisa berpindah ke putik, ya, menjadi proses pembuahan.
Apa hanya bantuan dari lebah saja? Tidak. Angin, terjadi angin maka serbuk sari bertebaran kemana-mana, ya. Sudah barang tentu Allah menghendaki ketemu dengan putik di sekitarnya. Panjenengan kenal dengan tumbuhan sing modelnya alman, manja? Panili. Panili. Itu petani panili harus rajin mengawinkan sendiri, ya. Digatuk-gatukaken. Kalau dibiarkan ya ora wong. Itu ada juga jenis tanaman sing modelnya manja, alman. Tapi sing manja ya jagung, pak nandu jagung kan jenenge manja. Kuwi ya kena. Anak sing orang ngerti manja itu. Manja ya alman ngerti. Jadi dalam hal ini hubungan kita manusia dengan yang lainnya, manakala kita hadir kapanpun dimanapun, kita akan memberikan manfaat. Manggonang kauman senang pindah mari Kutaringin, senang pindah mari Kalimantan, ya karena manfaatnya gede itu. Tidak kemudian malah mendatangkan madorot, menjadi masalah, ya, tidak seperti itu. Jadi tidak menimbulkan kerugian atau mendatangkan bahaya. Jadi tatkala lebah akan mengambil satu, ya, ini manfaat yang diberikan kepada di mana dia hadir adalah sangat-sangat besar. Bahkan kadang-kala bisa lebih besar daripada dia sendiri mendapatkan manfaat. Panjenengan sudah begitu, ya? Di mana hadir mendatangkan manfaat. Saben-saben kae teka mesti marakaken genggoh lho. Rembugan ya ora tau dadi njugaraken karep. Lah kae ora tekake ya dadi aman. Ya tidak demikian, ya. Itu lebah juga begitu. Lebah tidak akan merebut bunga yang telah berrelasi dengan lebah yang lain. Masya Allah. Sifat lebah itu kalau terbang mencari bunga, ada bunga yang sedang didatangi oleh lebah yang lainnya, dia tidak akan datang ke bunga itu, tapi ke bunga yang lainnya. Manusia kadang-kala tidak begitu, sok berebut malah, ya. Katanya kompetisi. Tapi kompetisinya ada saudara kita membuka usaha, bagian baik melu usaha sing pada, ya akhirnya tidak berkompetisi tapi bersaing tidak sehat, karena harapannya biar dia tidak berkembang jualannya, ya. Itu di bisnis misalnya, itu hakikatnya tidak demikian. Dihalang-halangi seseorang mau berprestasi, dihalang-halangi seorang mau punya cita-cita yang baik, tidak didukung, ya. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi dengan sebaik-baiknya. Tatkala itu hal yang menjadi keberuntungan bagi orang lain, ya tidak mengapa, ya, masing-masing sudah punya jatahnya, kan harus begitu. Lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak memberikan tekanan kepada makhluk lain. Lebah itu bentuknya jelas seperti itu selihatnya, tetapi suatu saat akan hinggap di daun bunga. Jangan tahu mek kembang, Bu?
kaku, atos, apa lemes kebanyakan. Kembang sing atos apa Pak Basir Ali? Jawabannya kembang gula mesti. Jadi tatkala dia hinggap dalam lembar atau daun bunga yang lembut, dia tidak begitu saja mendarat, ya, tapi dia akan mengepakkan sayapnya mengelilingi, walaupun apanya belalainya itu sudah bisa masuk ke bunga, tapi dia seperti pesawat apa itu? Helikopter. Helikopter kan bisa berhenti di udara. Yang mereka itu pun seperti itu, tidak asal mendarat. Nah, ini kan luar biasa, sehingga tidak merusak, ya, tidak mendatangkan meskipun ranting yang kecil atau apapun. Demikian pula tatkala membuat rumah yang sampai besar itu, rumah tawonnya juga mereka sudah sedemikian rupa tidak merusak. Jadi tatkala sifat lebah seperti itu, kita pun menjadi orang yang bisa mengintrospeksi diri dan menyesuaikan diri di mana kita berada, di mana atau dengan siapa kita berhadapan, kapan kita melayani mereka. Kadangkala orang tua ada yang menuntut kepada anak harus begini, tapi tuntutannya melampaui batas kemampuannya. Kita memang harus menuntut mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka. Bila mana perlu, pukullah tatkala sudah 10 tahun belum mau sholat. Kan itu diantaranya kan maksudnya mendidik sedemikian rupa, upaya sungguh-sungguh. Jadi karena guru nyelentik murid dituntut hukum, ada itu hal yang tidak semestinya sekali. Karena guru pasti dalam rangka proses mendidik agar anak itu menjadi anak yang baik seperti yang diharapkan oleh wali muridnya. Tapi kadang-kala ada yang tidak paham, diingatkan marah, anaknya lapor orang tuanya ke kantor polisi. Jadi tidak demikian. Jadi bagaimana kita menghadapi anak, menghadapi anggota keluarga, menghadapi tetangga, saudara-saudara kita, menghadapi pilkada, hampir ya? Ini bagaimana kita mensikapinya, jangan sampai kita merasa tertekan. Apa ada yang pilkada tertekan? Kadang-kadang ada mereka namanya siapa? Sukses itu apa? Tim sukses. Ada yang menggunakan orang-orang yang menakutkan gitu loh, datang besok harus ini loh. Kan begitu, menekan. Jangan sampai menekan-nekan seperti itu. Jadi jangan sampai mendolimi orang lain, bahaya. Kalau sampai seorang mendolimi orang lain sampai benar-benar menderita, dia kemudian tidak tahan, kemudian berucap doa. Itu doanya digambarkan tidak ada tire antara dia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebah itu makhluk berbulu. Panjang berbulu tidak sama berbulu. Ada yang lebat, ada yang tidak. Saya contohnya lebah. Ada jenggotnya sih. Pak Basir ini kurang lebat karena nggak ada jenggotnya.
jangkutnya sih sama ada. Ini lebah madu tawon unduan yang jadi cerita kita. Jadi lebah adalah makhluk sosial yang tidak iri satu sama lain. Mereka membuat sarangnya secara kolektif. Mereka bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Jadi mereka sedemikian rupa, ya, bekerja melakukan satu kegiatan, ya. Bahkan tatkala kemudian manusia memfasilitasi janjane ya gawe-gawe kena umah tawon ya anak karepe, tidak sekadar menolong kon manggon, tapi harapannya ingin dapat hasil yang sebesar-besarnya. Jadi dalam hal ini dalam kehidupan kita pun bagaimana menciptakan satu ukhuwah yang sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup bersama, menjaga ketentraman, kedamaian bersama, kita bisa mempunyai satu kekuatan yang lebih. Tapi tatkala kita mau menyatu bersama, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Maka sebanyak-banyak jamaah Muhammadiyah yang mendukung proses pembangunan ini akan mempercepat selesainya pembangunan yang diharapkan. Jadi sifat-sifat kerjasama, ya, ini memang menjadi satu hal yang diperlukan. Jadi tawon itu labah tidak hidup sendirian, mesti berkelompok. Ya, jenis ini loh ya. Sebab ada jenis spesies yang bikin satu rumah tapi dihuni sendirian. Ya, ya jenisnya beda. Ya beda. Lebah adalah makhluk yang rendah hati. Tahu dari mana rendah hati? Tahu omong-omongan apa? Tahu petukan munduk-munduk. Lebah tatkala mengelompok itu tidak peduli posisi di mana. Mungkin dia posisinya di atas temannya, undung-undungan, tumpuk-tumpukan. Di bawah tidak mengapa, bahkan tertindih lain pun tidak mengelak. Kan begitu. Jadi tidak kemudian saya harus di atas ya, jangan di bawah. Ini luar biasa. Coba sih. Tadi kan ada gambar mana itu ya. Nah, kira-kira itu ada tumpukan-tumpukan tidak ya? Ada itu. Jadi kadang-kala gelar sajadah baik, sajadah di dalam amba, sing kepitok sikile dhewe kan orang tong. Padahal imam memerintahkan sawu subuh vakum. Jadi sopnya supaya disempurnakan, jangan sampai terputus. Kepitok sajadah baik, dok salam bis menjem. Padahal bunyi sebenarnya assalamualaikum, tapi menjem sebab apa mitoki sajadah. Jadi memang kita harus cermat. Ya senang lah punya sajadah bagus, ya mungkin tebal, lebar lagi. Tapi hati kan lebaran itu nanti merenggangkan soft, ya. Ya kalau sama-sama ngajinya pada amba ya ditumpangkan orang mata ngapahan. Jadi tebar full, ya. Jejer ku ya bar arang-arang banget. Kejabane nek ana anak apa wingi?
COVID, malah disarankan untuk yang lebar-lebar. Jadi alatnya potol lepas dan ini kan jadi sakit kan gitu ya, berluka ya, terluka. Itu tidak akan lama dan itu menjadi ikat mereka mati syahid itu Pak Mas Jadi di dunia luar ada mati syahid, mati membela diri bukan menyerang. Jika kalau orang ini tidak mengganggu, membantu, ya mereka ya tenang-tenang saja. Itu begitu. Tapi kalau walaupun satu ekor, kalau diganggu dia pasti nyerang. Meskipun dia tahu bahwa tatkala dia menyerang pasti akan mati, tidak terlalu lama waktunya. Itu lebah. Jadi sedemikian rupa kita bisa meniru sifat kebaikan. Kemudian metu maning. Bukannya ana sing kelalen kaya ngapa jenenge tawon. Yang kedelapan, lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Jadi mereka tidak hanya memberikan manfaat pada dirinya sendiri maupun makhluk lain yang berasa berrelasi secara langsung dengannya. Artinya tidak mendatangkan manfaat terbatas antara lebah dengan bunga saja, tetapi mereka menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, yang manakala dimanfaatkan yang namanya madu itu akan meningkatkan ketahanan tubuh yang baik dan dapat pula menyembuhkan berbagai penyakit. Maka bagaimana kita manusia bisa memberikan kemanfaatan sebanyak-banyak manfaat, seluas-luas manfaat bagi lingkungannya seperti lebah tadi. Khairunas amfamuhum linas. Sebaliknya cocok antara ilham dengan wahyu. Ilham diberikan pada dunia lebah, manusia dengan wahyu yang disampaikan lewat Rasul. Maka tatkala kita hidup bersanding di dunia dengan lebah, semestinya saling mendapatkan manfaat. Ya rujuk min butuniha syarabun mutalifun alwanuhu fihi sifa'un linas inna fi dzalika layatan liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah bagi orang yang berpikir. Suatu ketika seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW dan bercerita kalau perut saudaranya sakit. Panjang pernah sakit perut? Yang sakit apanya? Oh iya betul. Bukannya saya pernah sakit perut, saya apanya? Kakinya. Salah alamat. Mendengar cerita itu Rasulullah berkata, minumkanlah padanya madu. Sahabat tersebut pergi dan kembali lagi sambil berkata, madu hanya membuat perutnya lega. Berulang-ulang diperintahkan ya begitu saja. Setiap kali menerima pengaduan sahabat itu Rasulullah berkata, minumkanlah padanya madu. Sampai akhirnya pada kali ketiga Rasulullah bersabda, Allah pasti benar, yang berdusta adalah perut saudaramu. Jadi wis ini jere orang mari-mari ya. Kemudian sahabat itu pergi meminumkan madu kepada saudaranya berulang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah begitu yakin madu akan mengatasi berbagai penyakit. Jadi ternyata sembuh setelah mengulang-ulang perintah Rasul ya.
Jadi tatkala Rasul begitu yakin kepada madu, kita selaku umat Nabi yang mengikuti beliau semestinya lah kita juga percaya madu banyak manfaatnya, ya. Madu banyak manfaatnya. Sehingga ada seorang jam 7 berhentilah disiplin. Nah, itu cerita apa dari ilmu kesehatan itu meneliti kaitannya dengan madu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jadi selamat kepada saudaraku yang rutin minum madu, insya Allah sehat. Tapi saya bukan penjual madu dan saya tidak akan, karena ada madu pahit sehingga tidak berharap semuanya madu itu manis. Demikian Pak Ustaz Kalawati, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan menjadi menjadikan suasana lebih bersahabat dengan lingkungan kita, terutama dengan lebah yang bermanfaat bagi kita, sesuai dengan apa yang diberitakan wahyu Allah dan Al-Quran dan perintah sunnah Rasulullah, bahwa kita supaya seperti halnya lebah madu. Kurang ada maaf, nasum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau besok, barangkali bagaimana kalau di madu? Baik, terima kasih Pak Budianto. Madunya bagus sekali, mudah-mudahan kita akan bisa memanfaatkan